Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kebugaran jasmani, rohani, dan jaga selalu semangat belajarnya ya. Baik, kali ini Bapak Rohim akan membantu memahami rumus luas segitiga. Tentunya masih dalam lingkup trigonometri ya. Oke. Sebelumnya teman-teman sudah diminta untuk merumuskan luas segitiga menggunakan trigonometri. Ya. Kalau kita punya segitiga sembarang ABC, ini hati-hati ya. Pertama, penyimbolan. Simbol pada sudut atau titik sudut itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian bisa juga menggunakan huruf Romawi, alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, agar membedakan dengan titik sudut, gunakan penyimbolan sisi menggunakan huruf non-kapital. Nah, karena judulnya adalah luas segitiga, maka teman-teman harus ingat apa yang sudah teman-teman pelajari. Itu kita bisa memiliki banyak rumus untuk mencari luas segitiga. Mulai dari ketika teman-teman diberi informasi hanya alas dan tingginya saja dari segitiga, maka teman-teman bisa menggunakan luas segitiganya dengan rumus yang pertama, yaitu untuk mencari luas segitiga bisa menggunakan alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah dikali alas kali tinggi. Ada juga apabila teman-teman diberikan informasi hanya 2 sisi satu sudut, di mana sudut yang diketahui diapit oleh 2 sisi yang diketahui juga, maka teman-teman bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu misalkan yang diketahui sisi B dan sisi C dan sudut alfa yang diketahui, artinya sudut alfa ini diapit oleh sisi B dan sisi C kan. Ini bisa kita gunakan luas segitiga di mana B dikali C dikali sin A dibagi 2. Ataupun yang lainnya, apabila diketahuinya sisi A dan sisi C, kemudian sudut B yang diketahui, maka teman-teman bisa gunakan ini yang kedua nih. Luasnya sama dengan A dikali C dikali sin beta dibagi 2. Begitupun untuk yang diketahui sisi A dan sisi B. Kemudian yang diketahui sudutnya adalah sudut gamma. Maka teman-teman bisa gunakan rumus yang ini. Artinya tinggal kalikan saja setengah dikali sisi yang mengapit sudut yang diketahui. Gitu ya. Pak, kalau misalkan sisinya yang diketahui itu ternyata tidak mengapit sudutnya, bagaimana Pak? Kalau begitu teman-teman harus ingat, coba lengkapi dulu informasi yang dibutuhkan menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus, gitu ya. Kemudian ada lagi, apabila teman-teman diberikan informasi 2 sudut satu sisi, maka teman-teman bisa gunakan rumus yang ini, yang ketiga, di mana luas segitiga tersebut bisa dicari dari sisi yang diketahui dikuadratkan dikali sin sudut yang diketahuinya, gitu ya.
Kalau misalkan di sini diketahuinya sisi sisi A, maka sudut yang diketahui lainnya itu merupakan ini, beta, gamma. Lupa itu kan ada per 2 sin alfa. Bagaimana mencari alfa kalau hanya ada 2 sudut yang diketahui? Jangan lupa, besar sudut pada segitiga secara keseluruhan adalah 180. Sehingga apabila teman-teman diberikan informasi 2 sudut, maka teman-teman bisa mencari sudut yang ketiga dengan cara apa? 180 dikurangi jumlah sudut yang diketahui, maka nanti alfanya akan dapat. Seperti itu ya. Nah, begitupun apabila yang diketahuinya adalah sisi B dan sisi C, bisa gunakan ini. Kalau kita lihat karakternya, berarti apabila sisi C yang diketahui, maka pembaginya adalah sudut yang ada di hadapannya. Ya enggak? Sisi C diketahui, maka pembaginya pasti dibagi dengan sin gamma. Apabila A diketahui, jangan lupa sisinya ini dikuadratkan dulu, kemudian dikalikan dengan sudut yang dibentuk ya. Salah satunya oleh sisi tersebut, sisi yang diketahui. Ini kan sisi gamma ini terbentuk atas garis AC, ruas garis AC dengan ruas garis BC gitu kan, atau antara garis B dengan ruas garis B dengan ruas garis A, sehingga membentuk sudut gamma. Nah, kalau kita diketahui sisi A, maka yang terbentuk oleh sisi A itu bisa sudut gamma atau sudut beta kan gitu. Salah satu pembentuk sudutnya. Sehingga itu, apabila sisi A yang diketahui, maka A-nya dikuadratkan dulu, kemudian dikalikan dengan sudut-sudut yang terbentuk oleh sisi A, kemudian dibagi dengan 2 kali sin dari sudut yang ada di depannya. Lanjut, apabila teman-teman diberikan informasi 3 sisi yang diketahui, maka teman-teman bisa gunakan rumus yang keempat, yaitu akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. S-nya apa, Pak? S-nya adalah setengah dari kelilingnya gitu, atau jumlah sisinya dibagi 2. Nah, inilah rumus-rumus luas segitiga yang bisa teman-teman gunakan apabila menghadapi permasalahan tentang luas segitiga. Lantas bagaimana, Pak, penggunaannya? Ayo kita lihat slide selanjutnya. Contoh yang pertama, apabila diketahui segitiga ABC di mana sisi AB-nya adalah akar 3 cm dan sisi AC-nya adalah 4 cm, kemudian sudut A-nya adalah 60 derajat, berapa luasnya? Kalau kita lihat dari karakter soalnya, ini apabila teman-teman menjumpai soal cerita, maka harus diilustrasikan terlebih dahulu ya. Seperti ini kurang lebih. Segitiganya bebas karena di sini kita membahas tentang segitiga sembarang. Ini saya contohkan seperti ini segitiganya. Segitiga ABC. Karena di sini diketahui 2 sisi, 1 sudut, dan sudutnya yang diketahui adalah sudut yang diapit oleh 2 sisi tersebut, maka kita bisa gunakan rumus yang kedua. Nah, nih kita ambil yang pertama ya.
Karena di sana rumus kedua itu ada 3 bentuk, maka kita sesuaikan saja. Ini sisi apa aja nih yang diketahui? Oh, ternyata ada sisi B sebesar 4 cm, ada sisi C sebesar akar 3 cm, dan ada si alfa 60 derajat, sehingga cocok banget untuk bentuk yang pertama ini. Nah, berapa luasnya? Tinggal kita substitusikan saja B, C, dan alfanya kepada rumus tersebut, menghasilkan luasnya sama dengan 4 kali akar 3 dikali sin 60 derajat per 2. Setelah ini teman-teman harus ingat sin 60 derajat itu berapa. Kalau tidak ingat, coba buka lagi tabel trigonometrinya, kemudian coba usahakan untuk diingat. Nah, ternyata sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 atau akar 3 per 2 kan gitu. Sehingga ini tinggal kita proses. Bentuk ini akan sama dengan 4 dikali akar 3 dikali akar 3 per 2 dikali 2. Menghasilkan, nah ini, kalau penyebutnya kita kalikan hasilnya 4. Dan pembilang pun ada 4, sehingga kita bisa mengeliminasi. Menghasilkan luasnya sama dengan akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Dan hasilnya adalah 3. Sehingga luas segitiga ABC tersebut adalah 3 cm persegi. Kita lihat soal yang kedua. Masih sama, jika diketahui segitiga ABC dengan sudut C sebesar 120 derajat, sisi BC sebesar Y cm, dan sudut B sebesar 30 derajat, berapa luasnya? Kalau bentuknya seperti ini sudah sesuai dengan rumus yang ketiga, di mana ada satu sisi dan diketahui dua sudut yang salah satu pembentuknya adalah sisi yang diketahui tersebut. Dan kalau kita lihat, Y cm ini sebagai sisi A dan 30 derajat sebagai beta, 120 derajat sebagai gamma. Sehingga kita bisa gunakan lagi rumus yang ketiga bentuk pertama. Substitusikan lagi semua informasi yang ada. Menghasilkan luasnya sama dengan Y kuadrat dikali sin 30 dikali sin 120 derajat dibagi 2 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat, alfa. Ingat tadi. Untuk mendapatkan alfa, berarti teman-teman bisa mencari dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat yang dijumlahkan dengan 30 derajat. 120 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 150 derajat. Maka alfanya sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya berapa? Ya, 30 derajat. Karena di sana pembilang dan penyebut memiliki sama-sama sin 30 derajat, maka kita bisa mengeliminasi. Menghasilkan Y kuadrat dikali sin 60 derajat per 2. Kok bisa jadi sin 60 derajat? Ingat, apabila ada sin theta, yang mana sin theta ini terbentuk dari sin 180 derajat dikurangi alfa, maka dia bisa jadi sin alfa. Kalau kita lihat,
120 itu bisa terbentuk dari 180 derajat dikurangi 60 derajat, menghasilkan 120 derajat. Sehingga sesuai dengan aturan ini ya, maka kita bisa cari sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat, karena dia saling berelasi. Kalau lupa, boleh dibuka lagi catatan sudut berelasinya. Karena 120 derajat itu ada di kuadran pertama, maka di sini pun sinnya positif. Sehingga kita tinggal tentukan sin 60 derajat sebesar setengah akar 3 atau akar 3/2. Bentuk ini bisa kita nyatakan sebagai y kuadrat akar 3/4. Sehingga luas dari segitiga ABC-nya adalah y kuadrat akar 3/4 cm persegi. Berikutnya kita lihat contoh soal nomor 3. Sisi-sisi sebuah segitiga mempunyai perbandingan 5:7:3. Hitunglah luas segitiga tersebut jika diketahui kelilingnya 15 cm. Karena di awal kalimat sudah disebutkan informasi sisi-sisi, maka kita harus ingat luas segitiga atau rumus luas segitiga yang mana yang bisa kita gunakan. Tentunya yang 3 sisi diketahui ya. Tapi di sini ukuran sisinya sendiri yang pastinya belum diketahui, karena masih dalam bentuk perbandingan. Sisi-sisinya perbandingannya adalah 5:7:3. Tapi informasi tambahannya adalah kelilingnya. Oleh karena itu kita cari dulu ukuran sisi-sisinya dengan bantuan keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan jumlah sisi-sisinya. Sehingga kita bisa misalkan sisinya itu dikali sesuatu, kan gitu. Sesuatunya apa? Variabelnya bebas. Saya misalkan dulu A-nya itu saya ganti jadi 5x, B-nya ganti 7x, dan C-nya ganti 3x. Karena kelilingnya adalah jumlah dari ketiga sisinya sebesar 15 derajat, maka di sini bisa kita tulis 15 sama dengan 5x tambah 7x tambah 3x. Tentunya dari bentuk yang seperti ini kita bisa mencari variabel atau berapakah nilai x. Karena sudah sejenis, maka bisa kita jumlahkan. 15 sama dengan 15x. Sehingga dengan membagi kedua ruas sebesar 15, kita dapat x-nya sama dengan 1. Karena x-nya sama dengan 1, kita ubah semua pemisalannya. Yang tadinya A sama dengan 5x, B sama dengan 7x, C sama dengan 3x. Kita ganti x-nya dengan 1, menghasilkan A-nya sebesar 5 cm, B-nya sama dengan 7 cm, C-nya sama dengan 3 cm. Dari informasi tersebut, jangan lupa tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menghitung luas segitiga. Sehingga rumusnya bisa kita gunakan yang ini, tapi jangan lupa kita cari nilai S-nya dulu. Nilai S-nya berapa, gitu ya. Nilai S-nya adalah keliling dibagi 2, sehingga S-nya sama dengan 15/2. Kalau sudah diketahui S-nya, diketahui setiap sisinya, maka tinggal substitusikan saja. Setelah disubstitusikan, lihat operasinya. Karena di sana masih belum sama bentuknya, kita samakan terlebih dahulu.
menjadi seperti ini. 5 diganti menjadi 10/2, 7 diganti 14/2, 3 diganti 6/2. Karena di sini pembaginya adalah 2. Kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan saja. Yang di dalam kurung diutamakan sehingga hasilnya adalah 15/2 dikali 5/2 dikali 1/2 dikali 9/2. Kalau kita lihat 15 kali 5 hasilnya adalah 75. Kemudian 2 dikali 2, langsung saja kita coba ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sama saja 16 atau 2/4. Akar 16 sama dengan 4. Karena tadi dia itu sebagai penyebut, maka kita taruh di bawah. Kembali lagi, 15 dikali 5 itu adalah 75. Kalau kita perhatikan, 75 itu bisa kita peroleh dari 25 kali 3. Akar 25 kali 3 menghasilkan 5 akar 3. Kemudian 1 kali 9 yang ini adalah 9. Akar dari 9 adalah 3. Karena di sini operasinya adalah perkalian semua, maka kita bisa kalikan. Hasil dari ini tadi 3, hasil akar dari ini tadi 5 akar 3. Sehingga 3 dikali 5 akar 3 menghasilkan 15 akar 3. Karena penyebutnya tadi 4, sehingga luas segitiga yang terbentuk adalah 15/4 akar 3 cm persegi. Ya, seperti itu beberapa contoh penggunaan rumus-rumus segitiga. Tentu masalahnya tidak hanya ini. Masalahnya masih banyak lagi gitu ya. Temukanlah. Selamat berlatih. Ingat, kita terlahir dari ketidakmampuan. Dengan seringnya berlatih, kita menjadi manusia yang berguna untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan menyerah. Jangan putus asa, tetap semangat untuk belajar. Sukses selalu untuk teman-teman. Sekian, terima kasih.